Teman-teman, ini adalah keterangan versi Priyo. Masih versi Priyo ya teman-teman ya, kita simak bersama. Di hari Sabtu sebelum kejadian itu, Ririn itu bicara sama saya, katanya mau minjem palu untuk beresin rumah. Dan malamnya saya di hari Sabtu itu mengasihkan palu ke Ririn. Lalu Ririn bilang katanya, yuk kali ini palu kepanjangan, katanya minta dipotong. Di hari Minggunya, besoknya saya siang itu memotong palu di bengkel las di Sukadegel. Nah, kejadiannya itu di hari Kamis, saya di hari Kamis diajak sama Ririn ke rumah ibunya di Poman. Saya diajak ke Poman, setelah itu pulangnya ketemu sama korban Budi di tokonya. Dan di situ Ririn berbicara soal bisnis sembako. Kata Ririn, "Bud, kamu mau nggak bisnis sembako lagi? Saya ada barang kita 1000 kardus. Nanti malam katanya datang barangnya." Si Budi setuju. Setelah itu saya sama Ririn pulang lagi ke BTN pabrik. Setelah sampai BTN pabrik, saya malamnya balik lagi ke Budi, ke rumahnya Budi. Balik lagi ke rumahnya Budi, sampai depan rumahnya Budi, si Ririn menelpon Budi. Menelpon Budi, katanya kalau udah ada di depan rumah, dan Budi membukakan pintunya. Setelah itu disuruh Budi masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu itu. Lalu duduk di situ dan Ririn berbicara, katanya, "Bud, mau lihat tokonya." Nah, setelah itu ke tokonya Budi dan posisi palu sama tas itu udah ada di motor, di dashboard. Lalu sampai tokonya Budi, saya disuruh Ririn untuk nanti siap-siap kamu jaga pintu warung itu tutup. Terus Ririn itu bilang, "Yuk ambil tas itu yang ada di dashboard." Saya nggak tahu kalau itu isi tasnya palu awalnya. Dan saya juga nggak tahu kalau untuk menutup pintu itu untuk melakukan pembunuhannya. Saya hanya disuruhnya saja. Lalu saya ngasihkan tas ke Ririn, terus Ririn memukul Budi, dan saya disuruh tutup pintu di tokonya itu. Lalu Ririn mengambil kunci rumahnya Budi dan masuk ke rumahnya Budi, mengajak saya untuk masuk ke rumahnya Budi dan langsung menuju. Dulu tadi saudara bilang saudara jagain di pintu. Ya. Terus Ririn ngapain di sini? Ririn di situ mau eksekusi Budi. Iya, eksekusinya gimana caranya? Dijelaskan caranya. Si Budi itu lagi awalnya duduk. Gimana? Si Budi itu lagi duduk main HP, langsung dipukul bagian kepalanya, Kepala bagian mana? bagian belakang. Bagian belakang. Iya. Berarti si Ririn ini mukul dari belakang. Dari belakang. Oke, lanjut. Setelah itu ke rumahnya Budi, masuk melalui kunci rumah dan masuk ke kamarnya Saroni. Di situ Pak Saroni sedang mendengarkan di HP itu orang haji begitu. Lalu memukul Pak Saroni yang sedang menghadap ke belakang, memukul kepalanya di bagian belakang. Bentar, itu tadi berarti kalian setelah ambil kunci langsung masuk ke rumah. Iya. Terus langsung posisi kamarnya Ahmad Saron ini di mana? Di belakang itu, di kamar 3. Di kamar 3. Kamar 3, iya. di belakang. Iya. Berarti masih ini rumahnya ini 2 lantai kah atau 1 lantai? 2 lantai. 2 lantai. 2 lantai. Berarti kamar ini di lantai 1. Di lantai 1. Langsung ke kamar Ke Haji Saroni itu. Oke. Terus Lalu setelah Pak Saroni dipukul, di situ masih belum meninggal, tapi hanya bernafas dan tidak berdaya aja gitu. Lalu memukul Ais ke kamarnya Ais. Ais itu sedang tidur sama anak-anaknya. Lalu Ririn naik ke atas kasurnya dan memukul Ais di bagian kepala, di bagian samping sini, dan juga bagian dagu. Lalu setelah itu anaknya bangun, ngucek-ngucek mata gitu, terus dipukul sama Ririn di bagian belakang juga sini. Dan saya di situ menggendong bayi karena bayinya menangis dan saya kasih susu. Setelah itu Ririn
bilang sini bayinya, lalu dibawa sama Rere ke kamar mandi karena bayinya menangis terus. Lalu si Rere itu menyuruh saya untuk membereskan semuanya. Dia bantu saya untuk beresin semuanya, saya bantu Rere untuk mengangkatin jenazah ke belakang semua. Dan Budi itu masih di toko. Besok malamnya di hari Jumat, saya itu mengambil Budi di toko. Tadi kamu bilang, terdakwa tadi bilang menguburkan. Ya. Nah, berarti ada 4 korban. Ada rumah di rumah itu. Korban Budi ada di toko. Ada di toko. Pada saat itu siapa yang pertama kali dikuburkan? Pak Haji Saroni. Haji Saroni. Terus selanjutnya Ais. Terus Anaknya yang besar itu. oke, selanjutnya Saya bayinya itu. oke, berarti korban Budi itu terakhir. Oke, Ceritakan dulu penguburannya. nah, saya menggeret korban Saroni itu sama Lilin ke sarang walet itu. Terus langsung saya menggeret sama Lilin itu korban Ais. Lalu saya menggendong si Ratu itu anak yang besar. Lalu saya menggendong bayi itu yang ada di bak mandi. Lalu saya membawanya ke sarang walet juga. Dan di situ saya mengepel, disuruh Rere mengepel lantai. Setelah itu saya duduk di kursi di ruang tamu. Lalu si Ririn itu di dalam rumahnya itu sedang mengacak-acak rumahnya Budi. Sebentar. Tadi saudara bilang korban Budi kan ada di toko. Iya. Bawa korban Budi dari toko ke rumah Iya. untuk dikuburkan. Iya. Itu dengan menggunakan apa? Menggunakan mobil pickup. Mobil pickup. Iya. Mobil pickup milik siapa? Milik Budi. Milik Budi. Sebelumnya mobil pickup itu ada di mana? Awalnya itu ada di garasi mobil Budi. Ada di garasi. Iya. Kunci mobilnya? Ada di kandungan di ruang tamu. Oke. Diceritakan dulu proses itu. Setelah itu saya duduk di ruang tamu, Ririn itu masuk ke dalam mengacak rumahnya Budi. Masih di hari Kamis itu, Kamis malam. Sekitar Jumat paginya Ririn itu mengambil emas sama barang-barangnya Budi kayak HP, laptop 1, sama tas lempang 1. Nah di situ Ririn menurut saya nanti pagi kami atau siang jual emas itu. Saya pun siangnya di hari Jumat siang sekitar jam 2-an saya jual emas itu dan saya beli sarapan, lalu balik lagi ke rumahnya Budi. Sebentar, tadi jual emas. Iya. Jual emasnya di mana? Toko Di emas mana? kah? Atau di pinggir jalan? Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Oke. Lalu saya jual emas di pinggir jalan, lalu saya balik lagi ke rumahnya Budi dan saya kasihkan uangnya ke Ririn. Dan di situ pasti di hari Jumat malamnya saya sama Ririn ke tokonya Budi untuk membawa Budi ke rumah untuk dikubur juga. Nah, di situ naik mobil pick up, kakinya Budi itu diikat sama tangannya, lalu diangkatnya pakai bambu, terus kembali lagi ke rumah. Sampai rumah Budi digeret ke sarang walet itu. Paginya sekitar jam 4-an saya keluar rumah sama Ririn ke Hotel Hadis. Sampainya di Hotel Hadis, si Ririn mobilnya itu mogok, dan mogok di situ Ririn malamnya di hari Sabtu malam Ririn mengajak saya untuk kembali lagi ke rumahnya Budi untuk membawa koper yang berisi bantal kecil sama selimut sama spray yang berjejaran darah itu. Nah besoknya lagi setelah itu saya balik lagi ke hotel di hari Minggu atau hari Seninnya. Setelah semua mobil selesai dibenerin sama mobil, saya sama Ririn ke Babadan untuk menaruh mobil di depan. Karena kata Ririn, udah depan aja biar, karena dia kan yang pernah bekerja di rumahnya Budi, warungnya Budi. Jadi si Ririn menurut saya untuk ikut saja ke rumahnya Epan menaruh mobil di Babadan itu di pinggir kali. Sebelumnya sampai rumahnya Epan, saya kepucuk dulu. Kekecup ke jembatan itu membuang palu,
tas koper, membuang tas koper 2 dan membuang laptop di situ. Lalu saya pergi ke Babadan sama Rere naik mobil, menaruh mobil di Babadan itu. Terus Rere membuang tas lempar ke kali Babadan yang kecil dan membuang HP di kali Babadan yang besar itu, kali Semanuk. Dan setelah itu saya balik lagi ke hotel. Siangnya saya sama Rere untuk lari ke Jakarta untuk ketemu sama Wisnu. Setelah itu diajaklah ke Bogor sama Wisnu, katanya ini kontrakan saya. Nah, setelah sampai kontrakan teman, terus Rere bilang udah di sini tidak aman, katanya harus pergi dari sini. Balik lagi lah ke Jakarta, lagi ke terminal, lalu naik bis tujuan Semarang Demak, turun di perbatasan Semarang Demak. Dan di situ Rere juga bilang, dan sini juga kayaknya nggak aman, lebih baik ke Surabaya aja. Dan ngajak saya untuk ke Surabaya. Ke Surabaya sampai di terminal, di situ menginap. Dan Rere bilang, yo gimana kalau kita jadi nelayan aja, sini kita foto kamu sama kamu yang pura-puranya aja, yang palsu. Terus Rere membikinkan saya KTP palsu sama fotonya saya, itu melalui HP-nya saya, karena HP-nya saya selalu dipegang sama Rere terus saat kabur itu. Dan setelah itu daftar jadi nelayan, balik lagi ke Indramayu di Kedungan Bundar. Kalau balik lagi ke Kedungan Bundar, paginya sekitar jam 5-an ditangkap oleh polisi dan dibawalah ke Polres itu. Dan saya teman-teman masih ada beberapa cuplikan-cuplikan ya. Anda saya ajak untuk menyimak. Silakan Anda simpulkan sendiri. Oke. Di sini pintunya, saya di sini ya. Itu di sini Rere, di sini Budi. Tapi nggak jauh-jauhan, dekat-dekatan. Nah di situ terus Rere mundur ke sana, mundur gini Rere, terus langsung memukul Budi itu. Rere. Pintu keluar ada di situ. Itu di sini. Oh, di situ. Saudara berdiri di depan pintu Di depan pintu itu. Pintu itu. Nah, di hadapan saudara ini, Iya. ini ada ruang-ruang kah? Apa memang ruangan terlihat semuanya dari situ? Jadi sini ruangan kosong, cuma di belakang itu ruangan kamar mandi. Oh, jadi untuk melihat keseluruhan isi ruangan itu Iya. cukup dari situ kelihatan saja ya? Kelihatan. Hanya ada ruang kamar mandi saja Iya. di situ. Iya. Oke. Terus tadi terdakwa juga bilang sempat membawa mobil sedan milik korban. Iya. Sudah dibawa, Iya. terus dibenerin. Iya. Setelah itu ditinggal. Iya. Itu untuk apa? Untuk mengkabuli Evan itu. Oh, untuk menjebak si Eva. Iya. Makanya ditinggalnya Di Babadan itu. Eva. Iya. Oke. Bukan untuk dijual mobilnya ya? Tidak. Lalu terdakwa juga sempat mengambil uang yaitu billing Iya. dari akun dana milik Budi. Iya. Bagaimana caranya? Kok terdakwa bisa tahu nih akun dananya Budi? Dikasih tahu itu. Tahu pinnya? Dikasih tahu linknya juga sama nomor dananya juga. Oh gitu. Jadi awal yang dana pertama yang 60 juta itu pakai HP-nya korban. Yang 10 juta itu melalui HP-nya saya. HP-nya saya dikasih tahu nomornya korban itu sama nomor PIN-nya korban juga. Berarti awalnya pakai HP Korban. korban. Iya. Setelah itu terdakwa pindahkan. Iya. Menggunakan HP terdakwa sendiri. Iya. Berarti passwordnya semua tahu. Dikasih tahu sama Rere semua, disuruh Rere semua. Terdakwa tahu nggak tuh si Ririn tahunya dari mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya dia nggak tahu langsung. Iya. Bisa jawab. Masih bisa. Tadi terdakwa menyampaikan hari Sabtu Riri minjem palu Iya. Untuk beresin dulu. dari hari Sabtu Iya. sampai dengan hari Kamis Iya. sebelum kejadian malam. Ngapain aja? Minggu, Senin, Selasa, ada 4 hari. Iya. Ya biasa. Ini bisa jelasin nggak? Nah. Saudara ini ngapain dengan Waktu di hari Sabtu itu, si Rere itu pinjam itu di siangnya kalau nggak salah. Di siang harinya sekitar jam 3 atau jam 2.
palu itu, terus malamnya saya kasih palunya, di hari minggunya saya disuruh motong palunya, jam 2 atau jam setengah 1 siang itu saya disuruh motong palu. Dan di hari Seninnya itu seperti biasa, main dia, ngobrol, ngopi, udah gitu aja sampai hari Rabu itu. Main game, ngobrol, ngopi itu di mana? Di rumahnya Riri. Terdakwa juga sampaikan kalau itu kata kalau itu untuk dipotong. Iya betul. Iya. Ingat nggak biaya untuk memotong itu berapa? Itu kalau salah dikasihnya sama Riri uang itu 30.000, cuma karena tukang kasih itu udah 25 aja, jadi 5.000-nya sisanya buat beli pokok sama kopi. Oh, berarti uang yang diperuntukkan untuk memotong palu itu 30.000 dikasih dari saudara Ririn kepada terdakwa. Iya. Bukan uang terdakwa yang digunakan pada saat itu ya. Oke. Tadi juga saudara menyampaikan datang ke rumah Budi dan mendengar saudara Ririn menawarkan sembako kepada korban Iya. terkait bisnis itu. Iya. Sebelum masuk ke bisnis itu, Iya. saudara kenal berapa lama dengan saudara Ririn? Sekitar 5 tahun atau 6 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun. Kenal dari mana dengan saudara Ririn? Itu ya karena teman-teman di situ mainnya ke rumahnya Ririn terus, jadi saya ikut main ke rumahnya Ririn tinggal di situ. Jadi saudara kenal dengan Ririn dari orang lagi, Iya. bukan secara langsung berkenalan. Iya. Ketika main sama Ririn ini seringnya di mana? Di rumahnya kah atau di rumah terdakwa kan? Di rumah. Di rumahnya siapa? Di rumahnya Ririn. Di rumahnya Ririn. Emang ada hubungan apa? Saudara ini sering main ke rumah Ririn. Bisa jadi si rumahnya istrinya Ririn ini dekat-dekatan sama rumah saya. Jadi kalau itu anak-anak sering mainnya ke situ semua teman-teman itu. Oke. Kalau saudara tahu jika di dalam hubungan pertemanan itu ada sahabat, teman dekat atau apa, Ya. kalau menurut saudara hubungan saudara dengan Ririn ini seperti apa? Seperti itu menanya aja. Tapi saya yang sering disuruh kalau itu sama Ririn. Lebih tua mana antara terdakwa Ririn. dengan Ririn? Ririn. Namun mau jadi terdakwa yang disuruh Sama oleh Ririn. Ririn. Ada panggilan khusus antara terdakwa dengan Ririn. Ya biasanya kalau saya manggil Ririn itu manggilnya bos. Panggilnya bos. Iya. Oh, gitu. Ya. Kenapa dipanggilnya bos? Karena semua orang di situ teman-teman manggilnya bos semua. Pasti ada sebabnya. Coba bisa jelaskan nggak kenapa? Nggak tahu kalau itunya, soalnya saya mengikuti teman-teman yang ada di situ manggilnya bos semua gitu. Bos apa? Ya nggak tahu juga itu Bos Ririn atau bos apa? bos ini. Bos Irin. Iya. Kalau terdakwa menyimpan nomor handphone saudara Ririn di handphone terdakwa, Ya, itu apa bos- namanya? Bos ini. Bos Irin juga. Iya. Nah, tadi terdakwa juga menyampaikan kalau kenal dengan saudara Ririn ini sudah kurang lebih 5 tahun. Iya. Dan saudara juga menyampaikan kalau Ririn ini datang ke rumah Budi untuk menawarkan bisnis sembako. Iya. Yang saudara tahu, apakah Ririn ini punya bisnis sembako? Tidak ada. Tidak ada. Di rumah. Apakah tidak terasa aneh ketika saudara Ririn menawarkan ke Budi? Apa reaksi saudara Ririn, saudara ketika Ririn menawarkan sembako kepada Budi pada saat itu? Ya, saya nggak tahu sih kalau itunya, soalnya saya hanya diajak ke situ katanya ngobrol soal bisnis sembako itu. Saya nggak tahu kalau untuk di luarnya Ririn ada kerjaan lain atau gimana, saya nggak tahu. Tapi sepengetahuan saudara kenal sama 5 tahun Ririn tidak ada bisnis Iya. terkait sembako ya. Iya, nggak ada pekerjaannya nganggur di rumah. Nah, saudara juga tadi menerangkan terkait toko Iya. yang menjadi tempat pembunuhan korban Budi. Iya benar. Bisa gambarkan di depan persidangan ini Iya. agar kami dan majelis advokat saudara penonton tahu semua. Iya. Gambarkan bagaimana letak posisi toko itu. Jadi toko itu sebelah kanan. Ya, Dari kalian posisikan terdakwa ini ada di pintu masuk. Iya. Nah, saya di pintu masuk yang kecil ini, terus saya di sini. Kesana. Di sini pintunya, saya di sini ya. Itu di sini Ririn, di sini Budi. Tapi nggak jauh-jauhan, dekat-dekatan. Nah, di situ terus Ririn mundur ke sana, mundur gini Ririn, terus langsung ngomong ke Budi itu.
Ririn. Pintu keluar ada di situ. Itu di sini. Oh, di situ. Saudara berdiri di depan pintu Di itu. depan pintu itu. Pintu itu. Nah, di hadapan saudara ini, Iya. ini ada ruang-ruang kah? Apa memang ruangan terlihat semuanya dari situ? Jadi sini cuma ruangan kosong, cuma di belakangnya itu ruangan kamar mandi. Oh, jadi untuk melihat keseluruhan isi ruangan itu Iya. cukup dari situ Iya, kelihatan saja. kelihatan, Ya? kelihatan. Hanya ada ruang kamar mandi saja Iya. di situ. Iya. Oke. Tadi saudara juga menyampaikan jika Budi ini dibunuh di toko, Iya. sementara 4 orang lainnya dibunuh di rumah. Di rumah. Pertanyaan saya, bagaimana cara terdakwa Iya. bersama dengan saudara ini membawa jenazah Budi yang sudah meninggal Iya. ke rumah di tempat jenazah itu dikuburkan? Dengan mobil pick up. Coba jelaskan secara detail. Jadi hari Jumat itu si Ririn itu sekitar jam 1 atau jam 2 malam itu ke tokonya Budi ngajak untuk mengangkat mayat itu yang sudah diikat itu. Mayat Nah, ini tadi saudara ngomong sudah diikat nih. Iya. Siapa yang mengikat? itu mengikat saya sama Ririn. Saya mengikat Itu kapan mengikatnya kapan? Itu sewaktu korban itu dibunuh itu. Korban dibunuh digeret itu ke kamar mandi terus diikat terus langsung ditinggal itu pergi. Oh, berarti Jumat ini hari setelah Iya. dibunuh oleh saudara Riri, Iya. korban ini ditinggal pergi. Iya. Nah, Lantas Jumat malamnya itu di Jumat malam, Iya. malam Sabtu berarti ya, sekitar jam Jam 1 atau jam 2 itu berarti udah masuk hari Sabtu. udah masuk hari Sabtu, Iya. Sabtu dini hari. Iya, iya. Saudara Ya mau mengangkat mayat itu. mengangkat mayat Melakukan dengan apa? Bambu. Dengan bambu dan terpal itu. bambu dan terpal. Iya. Itu dari mana? Mengangkat dari mana ke mana? Dari toko ke mobil bak itu. Terus langsung ke bawah ke rumahnya itu. Nanti tuh tiba-tiba kok ada mobil bak. Kapan saudara mengeluarkan mobil bak itu? Ya malam itu. Jadi ke rumah. Ya dari rumahnya Budi. Oke. Sekitar jam 1-an itu. Oke. Nah ke tokonya itu. Nah tokonya kan dekat nggak jauh. Oke. Nah naik mobil bak itu. Berdua naik mobil bak itu. Berdua. Oke. Mobil bak itu diparkirkan di mana sebelum masuk ke toko? Di depan tokonya itu. Di depan toko. Di depan toko. Lantas kalian masuk. Enggak di depan tokonya karena kan tokonya nggak ada itunya. Tempat parkir mobil nggak ada. Gara-gara Iya. Habis itu kalian masuk. Iya. Masuk ke dalam. Iya. Apa setelah itu yang kalian lakukan? Ya angkat mayatnya itu keluar dengan bambu itu. Dengan bambu dan terpal itu. Terus dinaikkan ke mobil bak. Tunggu dulu, jelaskan secara terperinci biar kami ini tergambar semuanya ya. Iya. Bambu dan terpal itu digunakan seperti apa? Bisa dicontohkan? Jadi diangkat ini. Si korban budinya di sini diangkat jadi kayak orang angkat tahu gitu. Oh, Sampai gitu. itu. Siapa yang di depan dan siapa yang di belakang? Saya di depan dia di belakang. Oke. Kalian angkat ke belakang mobil bak itu. Iya. Keadaan pada saat itu sepi atau bagaimana? Tidak ada orang lihat. Sepi. 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 Habis kalian angkat ke mobil bak itu, Iya. dibawa kemana? Ke rumah. Ke rumah. Ke rumah. Iya. Masuk melalui pintu garasi. Oke. Terus? Setelah itu diturunin Budi langsung digeret ke sarang malet. Berdua saya sama Riri. Masih dengan cara yang sama ketika dari toko Tidak. ke mobil bak itu? Pas masuk ke ruang tamu itu digeret aja. Digeret. Digeret. Diseret itu. Jenazah digeret. Iya diseret. Sampai itu karena udah kecapean Yang ada di bagian bawah kepala atau kaki? semua. Jadi di dalam posisi miring itu. Iya, yang ditarik ini kaki apa kepalanya? Ya Riri naik narik kaki, saya narik kepala. Saya narik tangan gitu. Itu darah masih berceceran di sini. Masih. Lanjut terdakwa ya. Iya. Tadi terdakwa juga menyampaikan jika sempat kabur ke Jakarta, Iya. Bogor, Jawa Tengah,